Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita mau berdoa untuk mengawali ibadah pada hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang tiada hentinya Tuhan, melimpah atas setiap kami Bapa. Saat hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu Bapa. Engkau yang pimpin acara kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, hanya Engkau yang bertahta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Allah yang suci. Hanya Kau Allah yang termulia. Kami mau sama-sama menyembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita nyanyikan. Terpujilah nama Tuhan.
mengagungkan nama Tuhan. Mari angkat tangan kita sembah Dia, sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari dengan bersungguh-sungguh katakan haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, oh kudus, kuduslah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Serahkan haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap karya-Mu yang indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, semuanya tentang Engkau Tuhan. Di tempat yang sama Tuhan, kami memuji satu Raja yang sama Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus Tuhan beracara pada ibadah kami pada hari ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau sapa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya melihat ekspresi bahagia dan sukacita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama mengekspresikan sukacita kita lewat tarian dan nyanyian dan pujian kita. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Selamat sukacita. Mari sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun
kita katakan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari menari bersama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua bertepuk tangan bersukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan. Baik, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Apapun bentuknya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau yang layakan Tuhan agar boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita lebih lagi menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami mengetuk Tuhan, Engkau yang membukakan pintu Tuhan. Saat kami meminta Tuhan, hanya Engkau yang memberi Bapa. Bahkan Tuhan, dalam setiap kelemahan hidup kami Bapa, Engkau yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menaikkan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Apa kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta, katakan dengan iman. Karena Yesus adalah Bapa yang baik yang tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil waktu sejenak. Dalam segala kesusahan kita, dalam segala situasi terendah kita, hanya Tuhan yang menemani kita. Hanya Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi hidup kita. Mari berterima kasih pada Tuhan. Mari katakan dengan iman. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan, shalom.
Anugerah Tuhan telah mempertemukan kita kembali di dalam ibadah akhir tahun, yaitu tahun 2021. Kita boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan, dalam sikap berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari-hari hidup kita akan terus disertai dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat menyadari mengakhiri tahun 2021. Kami tetap perlu Engkau, perlu nasihat-Mu, perlu tuntunan-Mu. Kami boleh belajar sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Adakah di antara kita semuanya bersuka cita, amin? Ya, kita mengakhiri tahun 2021, kita berada di penghujung tahun ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun 2021 ini. Hari ini kita boleh ada itu anugerah Tuhan dalam hidup kita sekalian. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini masih melanjutkan dengan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu hidup di dalam kasih karunia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 3 kekuatan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saat ini saudaraku merupakan lanjutannya, saya akan menyampaikan tentang 3 kekuatan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kasih karunia memberikan kepada kita kekuatan untuk, yang pertama, kekuatan untuk memiliki semangat melayani. Baik, mari kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku, Rasul Paulus sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk melayani Dia. Untuk melayani banyak jiwa, banyak kota, banyak desa, bangsa-bangsa boleh dijangkau oleh pelayanan Rasul Paulus melalui pemberitaan Injil. Saudaraku, dari manakah sumber kekuatan untuk melayani? Di mana masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak. Saya percaya itu adalah kekuatan kasih karunia yang dianugerahkan kepada Rasul Paulus. Kuncinya saudaraku, pada waktu Rasul Paulus mendapatkan kasih karunia, Rasul Paulus berespon baik, berespon benar. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada sebuah tujuan. Jadi tujuan hidup Rasul Paulus sangat jelas, hidup untuk melayani. Karena itu meskipun di dalamnya menghadapi bermacam-macam masalah, persoalan, tantangan kehidupan dari luar, dari dalam, Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang jelas. Di sana dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Seolah-olah dalam ayat ini Rasul Paulus itu seperti tidak lagi memperhatikan kepentingan dirinya. Tetapi dia fokus dengan tujuan di mana Tuhan memanggil dan memilih dia. Saudaraku, setiap orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, salah satu tujuan panggilan Tuhan adalah dipanggil Tuhan untuk melayani. Kalau kita mengenal 3 jenis panggilan Tuhan, yang pertama dipanggil untuk diselamatkan. Yang kedua dipanggil untuk melayani. Yang ketiga panggilan untuk melayani secara khusus. Panggilan Tuhan untuk diselamatkan, panggilan Tuhan untuk melayani itu paket atau 2 paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara dipanggil untuk diselamatkan Tuhan, berarti saudara juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan dalam sebuah pelayanan, saudaraku, berarti kita sedang komitmen memberikan diri kita, mendedikasikan hidup kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Tentunya selama tahun 2021 itu ada begitu banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi. Tetapi itu tidak melemahkan kita, tidak menyurutkan komitmen kita untuk melayani Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun.
Artinya biar saja masalah datang, tantangan datang. Tetapi aku mau sungguh-sungguh fokus menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Dan aku sampai kepada garis akhir. Rasul Paulus rindu garis akhir hidupnya. Pada waktu Tuhan menyatakan selesai tugasnya di atas muka bumi ini. Semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya telah selesai dilakukan. Rasul Paulus mau berkata begini, aku tidak mau mati sebelum tugasku selesai. Aku tidak mau mati sebelum panggilan Tuhan tuntas dalam hidupku. Saudaraku, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengenal panggilan Tuhan? Kita bersyukur kita mengenal panggilan keselamatan. Panggilan keselamatan itu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi jangan lupa, ada panggilan pelayanan. Panggilan itu berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Saudaraku, panggilan pergi. Di mana pada waktu kita pergi, ada tantangan-tantangan yang ada. Tetapi bagi seorang yang mengenal kasih karunia, dia berkata, aku tidak menghiraukan semua tantangan, semua masalah yang ada. Yang penting aku dapat mencapai garis akhir. Seringkali banyak di antara kita yang menjadi mundur, menjadi lemah, menjadi ngambek, menjadi mutung. Karena apa saudaraku? Kita terlalu memperhatikan diri kita. Kita tidak punya fokus dengan panggilan Tuhan. Dengan garis akhir yang Allah sudah terapkan dalam diri kita. Tetapi pada waktu kita mengenal panggilan Tuhan, dan kita tahu garis akhir hidup kita seperti apa, maka apapun tantangannya kita akan tetap maju. Dan saya percaya itu ada di dalam kasih karunia. Sekali lagi yang pertama, kasih karunia memberikan kepada kita kekuatan untuk memiliki semangat melayani. Yang kedua, kasih karunia juga dikatakan memberi kekuatan kepada kita untuk memiliki kekuatan hidup benar. Roma 6 ayat 14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudaraku, kalau kita ada di bawah kasih karunia, kita tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Karena apa? Kita menghargai kasih karunia. Kita menghargai pengorbanan Yesus. Kita menghargai jerih lelahnya Yesus. Penderitaannya, pengorbanannya, kasihnya yang begitu besar, yang dilimpahkan dalam hidup kita, yang sudah kita terima. Kenapa saudaraku kita sia-siakan kasih karunia dengan kita berbuat dosa, dengan kita hidup berhura-hura di atas muka bumi ini? Kekuatan kasih karunia memiliki satu kekuatan yang sangat besar, membuat saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, artinya apa? Kalau kita punya pengalaman pribadi, dosa kita diampuni, kesalahan kita ditebus, kita dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Pengalaman pribadi di dalam kasih karunia inilah yang membuat kita bertekad komitmen untuk hidup benar, untuk taat kepada Allah, dan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Sekali lagi kasih karunia membuat satu tudung, membuat satu perlindungan. Saudara dan saya tidak ada di bawah naungan dosa, kutuk, hukuman, dan seterusnya. Tetapi saudara dan saya ada di bawah naungan kasih karunia. Naungan kasih karunia inilah yang memberi kekuatan untuk kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah yang kita jalani setiap hari. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, ada kekuatan. Selalu ada kekuatan baru setiap pagi untuk saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Kekuatan kasih karunia yang ketiga, kalau kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Berarti kasih karunia memiliki kemampuan untuk rela berbagi.
Orang yang menerima kasih karunia memiliki kemampuan untuk rela berbagi. Memiliki kepedulian dengan teman-teman kita seiman. Memiliki kepedulian dengan lingkungan yang sedang berduka, yang sedang menderita, yang sedang sengsara. Karena itu saudaraku, marilah kita kobarkan roh kasih karunia dalam hidup kita. Karena pada waktu seseorang merasakan kemurahan Tuhan, merasakan kasih karunia Allah, yaitu pemberian secara cuma-cuma kepada kita yang tidak layak menerimanya. Maka sebagai timbal baliknya saudaraku, kita pun boleh memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain, perhatian dengan orang lain. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang sedang menderita, yang sedang sengsara, yang sedang berdoa, yang sedang memohon petunjuk jalan Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang menerima kasih karunia kita akan berdiam diri? Kalau kita punya kemampuan untuk mengulurkan tangan, peduli dengan mereka, berbagi secara materi, berbagilah dengan mereka. Jangan menjadi orang Kristen yang pelit, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Ayo saudaraku, milikilah hati yang penuh dengan kemurahan. Jadilah orang yang suka berbagi dengan orang lain. Karena itu merupakan kekuatan kasih karunia. Bersyukur kalau saudara melihat orang lain susah, saudara ikut susah. Ada saudaraku orang yang senang melihat orang lain susah. Tetapi orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang susah melihat orang susah. Senang melihat orang senang. Karena itu kalau kita melihat ayat yang barusan kita baca, saudaraku, yaitu dalam 2 Korintus ini. Satu jemaat yang luar biasa memohon kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Dalam gereja biasanya ada yang namanya pelayanan kasih atau pelayanan diakonia. Yaitu memperhatikan jemaat-jemaat yang secara finansial atau secara apapun membutuhkan kepedulian dan perhatian. Karena itu saudaraku, gereja menghimpun atau membangun sebuah kesepakatan bersama. Ayo kita belajar peduli dengan orang lain. Ayo kita belajar memperhatikan orang lain. Bahasa yang lain seringkali berkata, milikilah tangan di atas, bukan di bawah. Artinya, milikilah tangan dan hati yang suka memberi. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab apabila sudah datang waktunya engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Satu program yang Tuhan canangkan dalam diri kita sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia adalah program berbuat baik. Program memiliki hati yang berkemurahan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan beroleh kemurahan. Saudara, saya percaya di akhir tahun ini, mari kita membuat sejarah baru dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tutup mata untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Ayo kita berikan hadiah, ayo kita berikan senyuman, ayo kita berikan kasih sayang, ayo kita berikan apresiasi penghargaan dengan siapapun orang yang menurut saudara berhak menerimanya. Saya percaya pada waktu kita ada di dalam kasih karunia, saudara sendiri hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Saudara hatinya akan penuh dengan kemurahan. Saudara hatinya penuh dengan kepedulian. Dan Alkitab berkata apapun yang kita lakukan, kita berbuat sekecil apapun, kita pasti akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Di akhir tahun 2021 ini kami telah diajar, dituntun Tuhan untuk hidup di dalam kasih karunia. Ada sebuah kekuatan yang besar. Di dalam kasih karunia, kami boleh tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki semangat untuk melayani. Memiliki semangat berkorban. Memiliki semangat untuk menggalakkan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, diberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka, diberkati oleh Engkau. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, anugerah Tuhan, berkat Tuhan turun dalam hidup kami. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat.
Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ekonomimu. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.